Brotherhood sekalian, YouTube adalah sebuah situs web berbagi video, yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal, pada Februari tahun 2005. Situs web ini, memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini, berkantor pusat di San Bruno, California. YouTube menggunakan teknologi Adobe Flash Video, dan HTML5, untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator. Seperti klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. Menurut cerita yang berulang-ulang diterbitkan di media, Hurley dan Chen mengembangkan ide YouTube pada bulan-bulan pertama tahun 2005, setelah mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Karim tidak datang ke pesta dan menolak pesta tersebut pernah terjadi, sementara Chen berkomentar bahwa ide YouTube tercetuskan setelah pesta makan itu, tampaknya diperkuat oleh metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna konsumen. YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan, yang didanai oleh investasi senilai $11,5 juta, dari Sequoia Capital antara November tahun 2005 dan April tahun 2006. Kantor pertama YouTube, terletak di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Nama domain www.youtube.com aktif pada tanggal 14 Februari tahun 2005, dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama yang berada di YouTube yaitu, sebuah vlog di kebun binatang yang berjudul Me at the Zoo. Video ini, menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Video ini, diunggah pada tanggal 23 April tahun 2005, dan masih ada sampai sekarang di situs ini. YouTube menawarkan uji beta pada Mei tahun 2005, 6 bulan sebelum peluncuran resmi pada November tahun 2005. Pertumbuhan situs ini meroket, dan pada bulan Juli tahun 2006, perusahaan ini juga mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya, dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari. Menurut data yang dikumpulkan perusahaan riset pasar Comscore, YouTube adalah penyedia video daring utama di Amerika Serikat, dengan nilai pasar mencapai 43%, dan lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei tahun 2010. YouTube mengatakan, bahwa, sekitar video yang berdurasi total 60 jam, diunggah setiap menit, dan 3/4 materialnya berasal dari luar Amerika Serikat. Situs ini, menerima 800 juta kunjungan unik setiap bulannya, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2007, YouTube mengonsumsi pita lebar yang sama besarnya seperti seisi internet tahun 2000. Alexa menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di internet, setelah Google dan Facebook. Pemilihan nama www.youtube.com, memunculkan masalah dengan situs serupa bernama www.youtube.com. Pemilik situs tersebut, Universal Tube dan Rollform Equipment, mengajukan tuntutan hukum terhadap YouTube, pada bulan November tahun 2006 setelah situsnya dibanjiri pengunjung yang ingin mencari YouTube. Universal Tube sejak itu, mengubah nama situsnya menjadi www.youtubeonline.com. Pada bulan Oktober tahun 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa, mereka telah membeli YouTube dengan nilai $1,65 miliar dalam bentuk saham, dan persetujuan itu dirampungkan pada tanggal 13 November tahun 2006.
Google tidak memberikan informasi secara rinci mengenai biaya operasi YouTube, dan pendapatan YouTube tahun 2007 ditulis, tidak material, dalam pengisian formulir wajib. Bulan Juni tahun 2008, sebuah artikel di majalah Forbes, memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai $200 juta, setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya. Pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan waktu 15 menit sehari, hanya untuk menonton video di sana, berbeda dengan 4-5 jam sehari, yang dihabiskan warga Amerika Serikat biasa untuk menonton televisi. YouTube menjajaki kerjasama pemasaran dan periklanan dengan NBC pada bulan Juni tahun 2006. Dan mengizinkan mereka mengunggah film, dan episode televisi berdurasi penuh ke YouTube, dan disertai kotak iklan khusus penonton Amerika Serikat yang diberi nama Sauce. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan dengan situs web seperti Hulu, yang menyimpan material tayangan dari NBC, Fox, dan Disney. Bulan November tahun 2009, YouTube meluncurkan Showz untuk penonton Britania Raya, dan menawarkan sekitar 4.000 acara berdurasi penuh dari 60 mitranya. Pada Januari tahun 2010, YouTube memperkenalkan layanan sewa film daring, yang saat ini hanya tersedia untuk pengguna di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya, dan terlebih lagi layanan ini juga menawarkan lebih dari 6.000 film. Pada bulan Maret tahun 2010, YouTube mulai menyiarkan konten tertentu secara gratis, termasuk 60 pertandingan kriket Indian Premier League. Menurut YouTube, ini merupakan siaran acara olahraga besar via internet pertama di dunia, yang bersifat gratis. Pada tanggal 31 Maret tahun 2010, YouTube meluncurkan desain situs baru, dengan tujuan menyederhanakan antarmuka, dan meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di situs ini. Manajer produk Google, Siva Rajaraman berkomentar, "Kami merasa perlu mundur sedikit dan membereskan segalanya." Pada bulan Mei tahun 2010, YouTube dilaporkan melayani lebih dari 2 miliar video per hari, jumlah yang dianggap nyaris 2 kali lipat penonton prime time di ketiga jaringan televisi terbesar Amerika Serikat. Pada Mei tahun 2011, YouTube melaporkan di blog perusahaannya, bahwa situs ini menerima lebih dari 3 miliar kunjungan per hari. Bulan Januari tahun 2012, YouTube menyatakan bahwa jumlah tersebut naik menjadi 4 miliar per hari. Bulan Oktober tahun 2010, Hurley menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan CEO YouTube, dan akan menjadi penasihat perusahaan. Kemudian posisi itu akan diambil alih oleh Salar Kamangar. Pada bulan April tahun 2011, James Zeren, seorang teknisi perangkat lunak YouTube, mengungkapkan bahwa 30% video di YouTube, mewakili 99% kunjungan ke situs ini. Pada November tahun 2011, jejaring sosial Google Plus terintegrasi langsung dengan YouTube, dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video YouTube bisa ditonton di Google Plus. Bulan Desember tahun 2011, YouTube meluncurkan antarmuka baru, yaitu saluran video yang ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo YouTube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap, dan inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober tahun 2006. Demikianlah fakta sejarah tentang berdirinya YouTube yang mungkin belum kita ketahui. Semoga lewat video singkat ini, dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih bagi kalian semua, yang sudah menonton video ini hingga selesai.